membahas kembali soal reformasi Polri, Pak Susno. Pak Susno, menurut Anda, masalah apa yang paling krusial menghambat reformasi Polri? Jadi begini ya, ada banyak problem di dalam tubuh Polri ya, yang mungkin orang luar bisa menyoroti, misalnya tentang ada suatu apa itu, mau kita katakan sinisme atau satir atau apalah, misalnya ada lagu bayar gitu kan, itu kan suatu sindiran yang tajam bahwa di tubuh Polri terjadi seperti itu. Nah, terus ada lagi yang mengatakan nggak usah lapor Polri, lapor Damkar saja lebih cepat. Nah, ini udah parah. Kenapa? Kalau lapor Polri nggak ditangani, tapi kalau lapor ke Damkar pemadam kebakaran ditangani. Nah, termasuk juga soal istilah no viral no justice. No viral no justice. Kemudian kehilangan ayam kalau lapor Polri, kehilangan kambing atau sapi. Ini tidak boleh kita anggap sepele. Harus itu koreksi ke dalam untuk diperbaiki. Hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki oleh tim reformasi Polri. Nah, suatu persoalan yang saya pernah sampaikan di beberapa media, kalau kita misalnya mereformasi Polri dengan cara tradisional, dengan cara-cara lama, dengan cara-cara tradisional itu maksudnya apa? Berseminar, membentuk tim dan sebagainya. Hasilnya ya gini-gini juga. Nggak ada perubahan? No, nggak ada perubahan. Sama ini kita udah berapa lama ini nunggu reformasi Polri lewat tim ini? Kan sudah berjalan kan? Akhirnya apa? Tahap pertama katanya Pak Jimli belanja masalah. Ya kan gitu kan? Sehingga semua orang diminta keterangan, diminta pendapat, gitu dikumpulkan. Setelah itu nanti dibahas, dijadikan buku. Setelah buku dijadikan, dikasihkan Pak Presiden. Pak Presiden nanti dikasihkan Pak Kapolri kan yang melaksanakan. Akan jalan apa enggak? Dan dari dulu, dan Kapolri sudah tahu masalahnya dari dulu. Nggak perlu dari sini jalannya. Masalah-masalah yang sampai kepada tim ini, ya, termasuk Kapolri sendiri di dalam tim reformasi ini kan, sehingga orang bingung di dalam tim reformasi Polri ada Kapolrinya dan ada mantan Kapolrinya. Hasilnya kan dari diskusi-diskusi ini tanpa masukan dari luar nanti dimasukkan ke Kapolri, Kapolri yang harus melaksanakan. Dan Kapolri sudah tahu masalah itu. Jadi seharusnya menurut Anda apa yang kemudian saya katakan hal yang mungkin ekstrim, mungkin apa, tapi mungkin Polri banyak yang nggak setuju itu kan. Salah satunya? Pasti dia menghujat saya, Susno itu satu orang gila, Susno itu mantan ini, mantan itulah ya. Kalau kita mau bagus, karena apa? Sesuatu yang sudah sifatnya sudah akut, kita harus secara extraordinary kan. Contohnya di negara Georgia, Hong Kong, dan sebagainya. Dan banyak senior-senior polisi yang pernah mengadakan studi banding ke situ. Mereka adakan dibubarkan Polri-nya. Di Georgia tidak dibubarkan, tapi bukan 100% dibubarkan. Polri yang, bukan Polri yang, polisi ya. Polisi-polisi yang jeleknya itu dipotong, dihilangkan. Nah kita, kalau untuk seperti itu dibubarkan 100% di Indonesia nggak mungkin. Tapi kalau dipotong sebagian mungkin. Nah timbul pertanyaan, siapa yang harus dipotong? Nah ya. Di Polri sudah ada datanya loh Mbak. Polri itu punya yang namanya Propam. Punya yang namanya inspektorat, dan punya yang namanya SDM, sumber daya manusia. Di tiga institusi ini ada datanya. Ada nama-namanya? Ya karena Propam ini kerja, Intelnya kerja, inspektorat kerja. Dia mengumpulkan siapa Polri, anggota Polri yang bermasalah, yang brengsek gitu kan, yang sudah diperiksa, yang melakukan pelanggaran. Di jumlah ini, ya mungkin jumlahnya ada puluhan ribu. Yang puluh ribu inilah langsung aja dicopot karena mereka sudah melanggar semuanya. Nah kalau, dan itu ada level pangkat ini, dan mungkin juga ada level pangkat jenderalnya. Kalau ini sudah dilepas gitu, kan ada dampaknya kan. Nah satu, dengan cara begitu. Yang kedua, tapi apakah mungkin se-ekstrem itu dilakukan? Negara lain seperti itu dan sukses kan. Oke. Yang kedua, saya katakan agak ekstrim juga. Tim reformasi inilah yang dijadikan Kapolri sementara. Jadi kolektif kolegial kayak KPK gitu kan. Misalnya Pak siapa itu? Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril gitu kan. Jangan ada polisi lagi. 3 orang ini
jadikan kayak pimpinan KPK komisioner. Dialah yang mengambil pimpinan Polri. Sehingga dia kalau menemukan sesuatu yang tidak baik, dia bisa merubahnya langsung karena dia punya kewenangan. Dia punya kewenangan, dia punya keanggaran dan lain-lain. Dia berhak merubah peraturan. Misalnya presiden memberikan waktu setahun gitu. Nah, setelah baik, dipandang baik, baru berarti ini udah normal kembali, maka diserahkan seperti semula. Kembali ke Nah, timbul suatu masalah, wah itu melanggar undang-undang. Ya, tapi presiden di Indonesia kan sangat kuat kan, bisa mengeluarkan Perpu. Dan Perpu itu bisa dirubah menjadi undang-undang manakala DPR menyetujui. Kan kuat sekali. Nah, satu. Nah, kalau terus cara ketiga ya, ya sudah dicari perwira tinggi yang dia pandang oleh presiden yang paling mumpuni gitu. Beli dia tugas, kamu jadi Kapolri, saya beri waktu 6 bulan atau berapa, tertibkan Polri. Kalau Polri tidak berubah gitu profesionalisme dan tidak berubah juga perilakunya, kamu saya ganti. Kan begitu. Nah, sudah seharusnya sepatutnya itu ya yang dilakukan. seperti itu. Soalnya kalau bentuk tim nanti pernah saya buat suatu anekdot yang lucu, mungkin orang ketawa ya. Nanti hasil dari tim ini apa? Naskah akademi gitu. Naskah akademi ini kalau ditumpuk-tumpuk udah sampai ke bulan tingginya.